Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Good morning, selamat pagi dari Pondok Penuai, rumah doa. Di sini ada bukit doa, gua-gua doa dan kamar-kamar doa, dan rumah misi, di mana setiap orang yang ada di sini sedang diperlengkapi, dipersiapkan untuk menyelesaikan misi kerajaan abad 21 ini sebelum Yesus datang kembali. Dan rumah pemimpin. Karena setiap orang yang ada di sini, mereka menyadari bahwa mereka adalah pemimpin dalam bidang mereka masing-masing. Pagi hari ini, saya ingin selanjutkan sambung pesan dari hati Papa kita di surga mempersiapkan kita untuk 2021. Nah, lihat bersama dengan saya dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang. Saya berhenti sebentar di sini. Karena ini salah satu yang tahun 2020 ini sedang dibentuk, digarap, dikerjakan sama Tuhan lewat krisis, lewat COVID ini yang membawa krisis multidimensi tentunya. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma saudara, tapi seluruh dunia. Ya, bahkan sudah mencapai 80 juta orang yang kena virus COVID corona di seluruh dunia. Nah, tentunya berdampak pada ekonomi. Dan saya percaya salah satu yang Tuhan kerjakan adalah masalah keuangan ini. Ya. Tuhan tidak mau kita jadi hamba uang. Tuhan ingin kita jadi hambanya Tuhan, di mana Tuhan jadi majikan buat kita. Kita jadi hamba kebenaran, di mana kebenaran menjadi junjungan tertinggi hidup kita. Menjadikan firman itu sebagai majikan kita. Karena firman itu penuntun bagi hidup kita. Nah, ketika kita menjadi hamba uang, itu artinya uang menjadi majikan dalam hidup kita. Dan disinilah, ya, persoalan-persoalan akan mulai muncul dalam hidup kita. Karena pepatah Inggris berkata bahwa money is a good slave but very ugly master. Uang itu budak hamba yang baik, dia harus jadi hamba buat kita. Tapi ketika uang menjadi majikan, menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang bengis, Tuhan yang sangat kejam dan tidak punya belas kasihan uang itu. Bahkan uang tidak kenal suku, tidak kenal agama, tidak kenal hubungan, dia nggak peduli kadang. Uang ya tidak kenal persaudaraan, kakak adik, anak orang tua. Nah, ini yang terjadi ketika uang itu menjadi majikan dan kita menjadi hambanya, maka hidup akan menjadi sangat-sangat menderita sekali. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi kalau nggak jadi hamba uang, kita harus jadi hambanya Tuhan. Hamba kebenaran, hamba firman, dan uang jadi hambanya kita. Di bawah kaki kita. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. So, belajar untuk hidup self-content. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tidak berlebihan. Tidak beli sesuatu yang kita tidak afford, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tidak spending menghabiskan uang untuk sesuatu yang kita tidak perlu. Cuma untuk memenuhi ego, prestis, atau status sosial kita. Nah, ini yang Paulus katakan sebagai penulis Ibrani, berkata cukupkanlah dirimu. Artinya orang yang menjadi hamba uang itu tidak akan pernah hidupnya merasa cukup. Ya. Nggak pernah merasa cukup dengan pakaian yang dimiliki, jam yang dimiliki, sepatu yang dimiliki, semua ya fasilitas-fasilitas hidup yang dimiliki tidak akan pernah cukup. Nah, itu ciri orang yang menjadi hamba uang, hidupnya tidak pernah merasa cukup. Janganlah kau menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Miliki pola hidup yang simpel sederhana. Sebagaimana Paulus ajarkan kepada Timotius, dia berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, kita harus kembali kepada simplicity of living yang seperti ini. Asal ada makanan, pakaian cukuplah. Tempat tinggal, kita tidak kehujanan ketika tidur dan istirahat. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Allah telah berfirman.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi memasuki tahun 2021 ini akan menjadi isu tetap yang paling utama 2021 yang saya yakin membuat kita takut, cemas kondisi ekonomi pasca COVID ini. Walaupun telah ditemukan vaksinnya katanya. Tetapi masalah ekonomi, dampak kerugian secara ekonomi keuangan di 2020 ini yang kita harap kita bisa kejar di 2021. Dan beberapa saudara akan mengalami akselerasi percepatan pemulihan ekonomi, bisnis keuangan saudara. Tapi dengan syarat ini, kita harus pertama kembali kepada basics ini. Kita harus jadi hamba Tuhan, hamba kebenaran dan komitmen pada Tuhan bahwa Dia majikan kita dan bukan uang jadi majikan kita. Jangan demi uang mengorbankan hubungan, demi uang mengorbankan kebenaran, demi uang melanggar firman. Dan biasanya mereka yang melanggar firman dan kebenaran demi uang dan keuntungan dalam bisnis itu oleh karena dia tidak punya iman, keyakinan. Makanya Tuhan berkata di sini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Jadi masuki 2021 dengan sebuah keyakinan ini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bisnismu hancur. Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian menghadapi krisis keuangan, ekonomi di bisnis saudara, keluarga saudara. Tuhan tidak akan membiarkan sampai hidupmu, keluargamu, anakmu kacau berantakan, tidak memiliki apa yang mereka perlukan. Tidak akan. Tuhan tidak akan membiarkanmu dan meninggalkanmu. Sebab itu, ayat yang ke-6 dia berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Begini, dengan yakin kita masuki 2021 dengan berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan, Dia adalah benteng hidupku. Tuhan menyertai aku. Tuhan tidak membiarkanku. Tuhan tidak meninggalkanku. Dan aku tidak takut apa yang manusia dapat lakukan terhadap aku di 2021 ini. So, pegang janji profetik Tuhan ini. Oke? Jadilah hamba Tuhan. Hiduplah simple, sederhana. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Dan lihat. Tuhan buat perkara-perkara yang besar. Akselerasi pemulihan ekonomi akan terjadi. Keuangan apa yang hilang di 2020 Tuhan akan return, Saudara akan recover, Saudara akan menemukan balik ya di tahun 2021 ini. So, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe video YouTube channel Samuel Saputra untuk saudara bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang lainnya. Dan saudara bisa komunikasi langsung dengan saya. Jika ada yang ditanyakan atau ingin berdoa, ada yang perlu didoakan. Saya dari Pondok Penuai, rumah doa, rumah misi, dan rumah pemimpin masa depan Indonesia. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.